Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Suyanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMA Negeri 1 Gelombang Hulu, yaitu pembelajaran daring bersama siswa-siswi kelas 10 MIPA B SMA Negeri 1 Gelombang Hulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Aulia, sehat Pak. Siti Aulia, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Arya Nur? Baik. Baik. Evan Immanuel? Baik Pak. Dian Rovan Vivo? Baik Pak. Oke, ya alhamdulillah ya. Ini Muhammad Fahrizal Ilmi. Gimana Fahrizal Ilmi? Baik Pak. Kesakitan ya. Nah, ya baik. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Kali ini dipimpin oleh ketua kelasnya Pak Rizal Ilmi. Silakan Pak Rizal, dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya buat Pak Rizal Ilmi. Baik, setelah ini Bapak akan share screen dulu sebentar. Nah, apakah ini sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Untuk memperdalam rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak menyanyikan dalam mengikuti irama yang Bapak akan putarkan, yakni lagu Indonesia Raya.
hiduplah dan untuk ya, demikian tadi kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa lagu Indonesia Raya ini kita nyanyikan ya? Yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia. Dan menjadi kebanggaan ya buat kita karena kita menjadi warga negara Indonesia. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin flashback terlebih dahulu ya, kembali ke pembelajaran pada materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang materi pelajaran, yaitu jaringan komputer, kemudian komputer jaringan dan pemungfisiannya. Nah, di dalam pembelajaran tersebut itu kemarin kita membahas tentang perangkat keras jaringan. Nah, sekarang Bapak pengen di antara kalian bisa menjelaskan mengenai perangkat jaringan komputer. Apakah di antara kalian ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu, aktifkan mic-nya. Ya, Arya Nur. Aktifkan dulu mic-nya. Pak. Ya, apalagi? Komputer server. Komputer server. Ada lagi yang lain? Ya. Komputer server lagi, Pak. Oh ya, monitor server. Baik, terima kasih Arya ya, bagus sekali. Sekarang Bapak pengen ditambahkan lagi Aidatin Opus. Silakan Aidatin. Nik, modem, Oke. komputer server, Oke. dan nik. Oke. Baik, terima kasih ya buat Aida Tinupus dan Arianor tadi bagus sekali. Dalam kesempatan ini Bapak ingatkan kembali bahwa materi pelajaran yang kita pelajari kali ini itu berkaitan dengan jaringan komputer yang mana jaringan komputer ini sangat penting dan sangat banyak digunakan saat ini ya. Nah, siapa tahu di antara kalian nanti setelah lulus sekolah itu mau membuka usaha, buka internet, warung internet atau jasa layanan internet atau semacam itu nanti kan bisa menjadi bekal kalian untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Jadi kenapa materi ini ada di sekolah? Karena ini penting buat bekal kalian nanti di dunia kerja dan dunia nyata. Nah, oleh karenanya kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, kalau hari ini tidak begitu penting buat kalian, siapa tahu nanti akan menjadi penting 5 tahun yang akan datang buat kalian. Nah, makanya tetap semangat ya.
Hmm. Apa ini sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu melalui video tutorial peserta didik mampu mendemonstrasikan cara kerja jenis kabel. Nah, ini nanti anak-anak itu diminta untuk praktek menyambung kabel. Kemudian melalui tayangan video tutorial, peserta didik mampu mempraktekkan perintah dasar jaringan komputer. Nah, ini nanti berupa video yang harus dikerjakan secara kelompok dan semua sudah Bapak siapkan di LKPD. Begitu juga dengan video tutorialnya sudah Bapak siapkan juga di Google. Nah, Bapak akan tampilkan dulu Google Classroom kita. Bagi yang belum sempat masuk ke sana, nah ini adalah ini sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, nanti kalian itu silahkan isi daftar hadirnya di sini. Ini sudah ada beberapa anak yang sudah ngisi, yang belum. Kemudian yang belum masuk ke classroom silahkan masuk ke classroom ya. Kemudian ini untuk bahan ajarnya silahkan di-download bagi yang belum. Bagi yang sudah tidak perlu di-download lagi. Ini. Kemudian ini ada LKPD. Nah, LKPD ini adalah format untuk kalian mengerjakan tugas-tugas informatika, baik tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Termasuk nanti tugas menyambung kabel UTP yang sudah Bapak siapkan di sini di LKPD. Jadi nanti ini di-download, nanti prosedurnya, tahapan-tahapannya ada semua di LKPD. Selanjutnya, ini adalah tugas kelompok menyambung kabel. Jadi nanti kalian mengirim tugasnya boleh lewat Google Classroom ini, boleh nanti lewat WA Bapak. Jadi anak-anak nanti silahkan buka video tutorial seperti ini ya. Bapak coba buka sebentar. Nah, ini adalah video tutorial bagaimana cara menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45. Nah, nanti kalian pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang kemudian bagaimana memasangkan RJ45 atau konektor kabel LAN ini kabel ke kabel UTP. itu sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah dipahami. Jadi nanti itu nanti segera dikerjakan, nanti baru dikumpul ke WA Bapak ataupun di classroom tadi secara kelompok. Dan kelompoknya ini sudah Bapak bagi nanti menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok itu 4 orang. Jadi kita nanti ada yang 5 orang satu kelompoknya. Jadi setelah ini silahkan nanti kalian tutup Google Meet-nya, kalian kerjakan di Classroom. Nah, nanti anak-anak semua itu mengerjakannya secara kelompok. Mungkin ada pertanyaan sampai ini? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Apa cukup jelas? Epan, gimana Epan? Baik, tugas-tugas kalian sudah dikirim ya. Mulai kelompok A, kelompok B, sudah semua ya?
tugas untuk pembuatan video penyambung kabel sudah dikirim semua ya. Nanti Bapak akan periksa lagi. Untuk video menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45 itu nanti akan menjadi penilaian dari kelompok kalian. Nah, nanti Bapak akan nilai itu berdasarkan tahapan-tahapan apa saja yang ada di video tersebut. Nah, baik. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nanti Bapak akan minta di antara kalian perwakilan kelompok untuk mempresentasikan video-video hasil kerja kelompok kalian. Nah, itu nanti kita akan mulai nanti mulai kelompok A, B, dan C dan seterusnya. Milik kelompok A ingin mempraktekkan menyambung kabel UTP ke injektor RJ45. Pertama, kita siapkan bahannya. Pertama, kabel UTP, konektor RJ45, green pin, gunting pemotong kulit kabel, dan tester kabel. Langkah-langkahnya, pertama kita potong kulit kabelnya menggunakan pemotong kulit kabel. Setelah itu kita sesuaikan urutan kabelnya. Setelah kita urutkan, kita ratakan supaya mudah dipotong dan sesuai hasilnya. Setelah dipotong, kita sambungkan ke injektor RJ45. Setelah kita sambungkan, kita kunci dengan green pin. Selanjutnya menyambung ujung kabel lainnya. Cara melakukannya sama dengan hal yang dicontohkan tadi. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes dengan alat tester kabel. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok A. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45. Langkah selanjutnya mempersiapkan bahan-bahan. Pertama, kabel UTP. Yang kedua, konektor RJ45. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, gunting. Yang kelima, tester meter. Langkah selanjutnya kita potong kulit kabel menggunakan gunting.
Selanjutnya kita bubuhkan warna kabelnya. Setelah itu kita luruskan kabelnya untuk siap dipotong. Selanjutnya kita masukkan kabel ke konektor RJ45. Ya. Setelah itu kita kunci menggunakan safety. Setelah itu kita hubungkan kabel lainnya dengan konektor RJ45 dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mengetes dengan tester kabel. Demikian hasil dari kami kelompok D. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D menunjukkan hasil presentasi dari penyambungan kabel dan konektor RJ45. Bahannya adalah kabel ITP dan konektor RJ45, crimping, alat pemotong kabel, tester kabel. Pertama-tama kita potong kabelnya menggunakan gunting atau tali kabel. Selanjutnya urutkan warna bagian kabel ke atasnya. Kita potong menggunakan gunting. Setelah kita potong, kita masukkan kabelnya ke konektor RJ45. Setelah itu kita masukkan ke printing. Setelah itu kita masukkan konektornya ke dalam printing. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45. Bahan pertama-tama bahannya yang kita siapkan adalah kabel UTP, Konektor RJ45, gunting memotong kulit kabel, crimping, tester kabel. Pertama-tama kita potong kabelnya menggunakan gunting memotong kulit kabel.
lebih sekitar 4 ya. Ya. Mas. Baik, terima kasih semuanya buat anak-anak mulai dari kelompok A sampai kelompok D tadi ya, yang sudah berhasil menyampaikan atau memberikan praktek bagaimana cara menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45. Nah, dari kegiatan tersebut dapat Bapak simpulkan bahwa ketika kita ingin menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45, itu ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Siapa yang ingat? Kabel UTP, Oke. konektor RJ45, Iya. grimping, Oke. gunting, pemotong kulit kabel, Iya. sama tester. Sama tester. Ya, bagus sekali ya, Ria. Bapak simpulkan bahwa kalau kita ingin menghubungkan atau menyambung kabel UTP dengan konektor RJ45, bahan-bahan yang harus kita siapkan itu adalah pertama harus ada kabel UTP. Kemudian yang kedua itu ada konektor RJ45. Kemudian yang ketiga itu ada crimping. Crimping itu adalah alat untuk mengunci konektor RJ45 dengan kabel UTP. Yang keempat, kalian boleh tambahkan lagi dengan gunting khusus untuk membuka atau memotong kulit kabel UTP. Dan yang kelima, itu kalian bisa menambahkan alat yang namanya tester kabel. Jadi tester kabel itu alat untuk mengetes kabel, apakah kabel kita itu sudah tersambung dengan benar atau tidak. Kalau benar, itu biasanya nanti akan lampu indikatornya itu akan berurutan sama. Tetapi kalau tidak benar atau terjadi salah, itu lampu indikator antara komponen A dengan komponen B itu nanti akan berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian yang patut diperhatikan dalam menyambung kabel UTP ini adalah itu penyusunan atau urutan warna harus benar-benar kalian teliti. Ya, nanti kita akan periksa di video-video kalian apakah warnanya itu sudah sesuai atau enggak. Biasanya kalau warnanya itu sudah sesuai, maksud warnanya seperti ini ya. Kalau warna di ujung A merah, berarti di ujung B-nya juga harus merah. Kan itu kabel UTP itu terdiri dari 8 kabel di dalamnya. Warnanya pun 8 warna. Jadi nanti ujung A sama ujung B itu harus benar-benar sama. Supaya ketika kita tes itu indikator lampunya akan sama. Nah, kalau kabel kita itu sudah benar, maka bisa kita gunakan untuk jadikan sebagai media transmisi jaringan. Baik. Nah, selanjutnya untuk anak-anak semua, bagi yang belum mengumpulkan tugas kelompoknya, silahkan nanti Bapak masih tunggu di Google Classroom ataupun di WA Group ya. Segera dikumpul. Kemudian untuk kalian yang sudah, nanti tunggu saja feedback dari Bapak. Nanti akan Bapak segera berikan penilaian terhadap video-video kalian. Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali, yang belum absen juga tolong diisi absensinya. Yang penting kegiatan-kegiatan di classroom kita itu semua sudah berjalan, sudah kalian isi semua, sehingga kegiatannya berjalan sesuai dengan skenario yang kita siapkan. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang itu nanti kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Jadi topologi jaringan komputer itu ada beberapa, nanti kita akan bahas itu. Namun manfaatnya itu antara lain adalah yang penting kalian bisa
memahami atau mengerti apa yang dimaksud dengan topologi jaringan, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian perbedaannya antara topologi satu dengan topologi lainnya itu seperti apa, dan yang terakhir kalian bisa nanti memilih topologi terbaik ya yang bisa kalian terapkan pada jaringan komputer yang ada di sekitar kalian. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini kita akan tutup. Untuk itu kepada ketua kelas, mana Pak Rizal? Pak Rizal mana? Ya Pak. Ya, untuk menutup kegiatan pada pertemuan kali ini dan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Untuk menutup pelajaran daring ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas, kemudian yang lainnya juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang masih semangat mengikuti pembelajaran daring, dan semoga saja kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran daring pada sekolah kita ya, baik pelajaran informatika ataupun pelajaran-pelajaran lainnya. Dan pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan protokol kesehatan, dan jangan lupa beribadah dan berdoa di rumah. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan depan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya mewakili kelompok A ingin memperhatikan nyambung kabel UTP. Assalamualaikum.